Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan membahas mengenai ISO. Sejarah pembentukan ISO tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang umat manusia dalam mencari keseragaman, efisiensi, dan keamanan dalam aktivitas perdagangan dan produksi. Sejak zaman revolusi industri pada abad ke-18, manusia mulai mengenal pentingnya standarisasi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum adanya standar, setiap produsen menggunakan ukuran, metode, dan sistem pengukuran yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kesulitan besar dalam pertukaran barang antar wilayah maupun antar negara. Bayangkan pada masa itu, pabrik mesin di Inggris menggunakan ukuran baut dan mur yang berbeda dengan pabrik di Jerman atau Amerika Serikat. Ketika mereka mencoba perdagangan produk, komponen-komponen tersebut tidak cocok satu sama lain. Masalah kecil seperti perbedaan ukuran ternyata bisa menghambat pertumbuhan industri dalam skala global. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa dunia membutuhkan keseragaman teknis agar setiap produk dapat dipertukarkan dan digunakan bersama. Pada masa pramodern, setiap pengukuran dan mutu masih bergantung pada kegiatan lokal. Misalnya di Eropa terdapat berbagai satuan panjang seperti foot, yard, dan ell yang berbeda antar negara, bahkan antar wilayah. Hal ini menimbulkan kebingungan dan perbedaan harga yang tidak konsisten. Oleh karena itu, para ilmuwan dan teknokrat mulai berpikir tentang perlunya sistem global yang dapat disepakati bersama untuk semua pihak. Gagasan ini menjadi cikal bakal munculnya lembaga-lembaga standarisasi di berbagai negara, dan pada akhirnya melahirkan organisasi internasional yang kita kenal sebagai ISO, atau International Organization for Standardization. Adapun awal mula upaya standar global pada awal abad ke-20, banyak negara industri mulai membentuk lembaga nasional yang bertugas menetapkan standar mutu untuk produk mereka sendiri. Seperti Inggris mendirikan British Engineering Standard Committee pada tahun 1901, yang kemudian dikenal sebagai British Standard Institution atau BSI. Lembaga ini menjadi salah satu pelopor dalam menciptakan standar teknik modern. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Jerman yang mendirikan Deutsche Institute for Norming atau DIN, dan Amerika Serikat dengan American Standard Association atau ASA yang dikenal sebagai ANSI. Namun, perbedaan standar antar negara tetap menjadi kendala besar ketika perdagangan internasional semakin berkembang. Pada awal 1900-an, perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan sistem yang bisa menyatukan standar global agar ekspor dan impor dapat berjalan tanpa hambatan. Dari sinilah muncul gagasan untuk membentuk lembaga internasional yang mengatur keseragaman standar di seluruh dunia. Tahun 1926 menjadi tonggak penting ketika sejumlah negara sepakat mendirikan organisasi bersama atau International Federation of the National Standardizing Association atau ISA. ISA menjadi lembaga internasional pertama yang berupaya mengordinasikan berbagai standar nasional dari negara-negara anggotanya. Tujuan utama ISA adalah untuk mengurangi perbedaan teknis antar negara dan memperlancar perdagangan global. Sayangnya, aktivitas ISA atau ISA terhenti pada tahun 1945 akibat Perang Dunia Kedua. Banyak negara anggota yang fokus pada pertahanan dan tidak lagi memprioritaskan kerjasama teknis internasional. Namun setelah perang berakhir pada tahun 1945, para pemimpin industri dan ilmuwan di dunia kembali menyadari pentingnya keberadaan lembaga global yang bisa mendorong rekonstruksi ekonomi dunia melalui sistem standarisasi yang seragam.
Pada tahun 1946, perwakilan dari 25 negara berkumpul di London dalam sebuah konferensi internasional untuk membahas pembentukan lembaga baru pengganti ISA. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan penting untuk mendirikan organisasi internasional baru dengan nama International Organization for Standardization atau disingkat dengan ISO. Organisasi ini resmi berdiri pada tanggal 23 Februari 1947 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. ISO mulai bekerja dengan tujuan utama untuk mengembangkan dan menerbitkan standar internasional di berbagai bidang, mulai dari teknik, industri, hingga manajemen. Keanggotaan ISO terdiri dari 3 kategori utama: member bodies atau anggota penuh, correspondent members atau anggota korespondensi, dan subscriber members atau anggota pengamat. Dalam waktu singkat, ISO berhasil menjadi organisasi internasional paling berpengaruh di dunia dalam bidang standarisasi pada tahun-tahun awal berdirinya. Fokus utama ISO adalah pada standar teknik seperti ukuran skrup, toleransi mesin, serta simbol-simbol industri. Namun seiring perkembangan zaman, cakupan ISO meluas ke bidang manajemen mutu, lingkungan, keamanan informasi, energi, bahkan etika bisnis. Arti dan filosofi nama ISO. Menariknya, nama ISO bukanlah singkatan dari International Organization for Standardization, melainkan berasal dari kata Yunani atau ISOS yang berarti sama. Para pendiri organisasi memilih kata ini agar tetap konsisten di seluruh bahasa dunia. Jika menggunakan singkatan dalam bahasa Inggris, hasilnya IOS. Sedangkan dalam bahasa Prancis menjadi OIN atau Organisation International de Normalisation. Untuk menghindari kebingungan, disepakati bahwa nama resmi yang digunakan di semua bahasa adalah ISO. Makna ISOS mencerminkan filosofi dasar lembaga ini, yaitu keseragaman dan kesetaraan. ISO ingin menciptakan dunia di mana setiap produk, layanan, dan sistem bekerja dengan prinsip yang sama, terlepas dari segala negara asalnya. Filosofi ini menjadi dasar dari seluruh aktivitas organisasi, bahwa standarisasi bukan hanya tentang teknis, tetapi juga tentang keadilan, kepercayaan, dan keterbukaan global. Perkembangan ISO dari 1950-an hingga 1970-an. Pada dekade 1950-an, ISO mulai memperluas perannya dalam dunia industri pasca perang. Fokusnya bukan hanya pada produk teknik, tetapi juga pada metode pengujian mutu dan sistem pengolahan organisasi. Salah satu langkah penting adalah pengembangan standar syariat ISO 9000 yang menjadi cikal bakal sistem manajemen mutu modern. Tahun 1960-an ditandai dengan pertumbuhan ekonomi global yang pesat, dan kebutuhan akan keseragaman mutu semakin meningkat. Banyak negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia mulai bergabung dengan ISO untuk memperkuat daya saing industri mereka. ISO pun mulai memperkenalkan sistem kerja berbasis Technical Committee atau TC. Komite teknis yang terdiri dari pakar dari seluruh dunia bekerja sama menyusun standar dalam bidang tertentu. Pada era 1970-an, ISO sudah menjadi organisasi internasional yang stabil dan dihormati. Standar-standar ISO mulai diadopsi oleh berbagai industri besar seperti otomotif, elektronik, dan konstruksi. Misalnya perusahaan seperti General Electric dan Siemens mulai menggunakan standar ISO dalam proses produksi mereka untuk memastikan kualitas yang konsisten di seluruh cabang global. Era reformasi standar global tahun 1987 menjadi tonggak sejarah penting ketika ISO secara resmi menerbitkan ISO 9001, versi pertama dari sistem manajemen mutu yang bersifat internasional. Standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi organisasi dan dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem manajemen mutu yang efisien. ISO 9001 menjadi fenomena global dan hingga kini merupakan standar ISO yang paling banyak diterapkan di seluruh dunia. Setelah kesuksesan ISO 9001, ISO meluncurkan standar lain seperti ISO 14001
seperti ISO 1401 Sistem Manajemen Lingkungan pada tahun 1996 yang bertujuan membentuk organisasi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, ISO tidak hanya berfokus pada efisiensi industri, tetapi juga pada lingkungan jawab sosial dan berkelanjutan. Pada dekade 1900-an, ISO menjadi simbol keunggulan dan kepercayaan global. Sertifikat ISO mulai menjadi syarat mutlak dalam tender internasional dan kontrak pemerintahan di banyak negara. Penerapan ISO juga membantu memperkuat integrasi ekonomi global di bawah prinsip free trade, perdagangan bebas. Perkembangan ISO di era digital atau 2000-an sekarang, memasuki pada abad ke-21, ISO menghadapi tantangan baru dari kemajuan teknologi digital. Industri mulai berubah dengan munculnya komputerisasi, internet, dan otomatisasi. ISO merespon dengan mengembangkan standar di bidang keamanan informasi, manajemen energi, serta manajemen risiko. ISO juga memperluas perannya dalam bidang sosial, seperti dengan diterbitkannya ISO tentang tanggung jawab social responsibility pada tahun 2010. Standar ini menegaskan bahwa organisasi modern tidak hanya harus efisien secara ekonomi, tetapi juga etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kini, ISO terus menyesuaikan diri dengan era digital dan kecerdasan buatan (AI). Standar-standar baru seperti ISO Governance of AI System sedangkan dikembangkan untuk memastikan penggunaan teknologi cerdas yang aman dan etis di seluruh dunia. Berikutnya struktur dan proses pembentukan standar ISO. Gambaran umum struktur ISO. ISO merupakan organisasi internasional yang memiliki struktur kompleks namun sistematis. Organisasi ini tidak bekerja seperti badan pemerintah, melainkan seperti jejaring kolaboratif antar negara yang diwakili oleh lembaga standarisasi nasional masing-masing. Artinya, ISO tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat, tetapi memiliki kekuatan moral dan teknis yang diakui di seluruh dunia. Keputusan ISO diterima secara sukarela oleh negara anggota, namun dalam praktiknya standar ISO sering diadopsi menjadi regulasi nasional karena efektivitas dan keandalannya. Struktur ISO terdiri dari beberapa lapisan kelembagaan, mulai dari General Assembly, sidang umum di tingkat tertinggi, hingga Technical Committee atau komite teknis yang bertanggung jawab pada penyusunan standar. Di antara kedua lapisan ini terdapat Konsil atau Dewan ISO yang mengelola kebijakan dan strategi organisasi. Selain itu, Central Secretariat yang berkedudukan di Jenewa atau Swiss berperan sebagai jantung administrasi organisasi. Semua struktur ini bekerja secara sinergi untuk memastikan bahwa proses pembuatan standar berjalan transparan, ilmiah, dan konsensus. General Assembly adalah lembaga tertinggi dalam ISO. Di sinilah semua anggota penuh, member bodies, berkumpul untuk membahas arah strategis organisasi dan mengambil keputusan besar, seperti pemilihan presiden, ISO, persetujuan anggaran tahunan, serta evaluasi kinerja komite-komite teknis. Sidang ini biasanya diadakan sekali dalam setahun dan menjadi forum utama bagi negara-negara anggota untuk menyampaikan pandangan tentang tantangan dan kebutuhan nasional mereka terhadap standarisasi. Setiap negara memiliki hak suara yang setara, tanpa melihat besar kecilnya kekuatan ekonomi. Hal ini menggambarkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar ISO sejak awal berdirinya. Dalam forum ini, berbagai isu global seperti perubahan iklim, keamanan pangan, dan perkembangan teknologi digital dibahas untuk menentukan arah perkembangan standar masa depan. Selain sebagai forum pengambilan keputusan,
General Assembly juga berfungsi sebagai tempat membangun hubungan diplomatik teknis antar negara. Banyak perjanjian kerjasama, aliansi strategis, dan inisiatif proyek internasional yang lahir pada pertemuan ini. Melalui mekanisme ini, ISO berhasil menjadi semangat kolaborasi global dalam dunia standarisasi. Dewan ISO atau ISO Council merupakan badan eksekutif yang terpilih oleh General Assembly. Dewan ini beranggotakan perwakilan dari sekitar 20 negara anggota penuh, yang dipilih berdasarkan rotasi dan keseimbangan geografis. Tugas utama konsil adalah mengawasi pelaksanaan keputusan yang diambil dari sidang umum, serta menetapkan kebijakan umum terkait administrasi dan keuangan organisasi. Selain itu, konsil juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ISO berjalan sesuai prinsip good governance, yaitu transparan, efisiensi, dan bebas konflik kepentingan. Dewan ini juga berperan penting dalam pembentukan komite teknis baru, terutama ketika muncul bidang-bidang teknologi baru seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, atau keamanan cyber. Konsil dipimpin oleh seorang presiden ISO yang biasanya berasal dari kalangan profesional dengan pengalaman luas di bidang industri atau manajemen mutu. Presiden dibantu oleh vice presiden, wakil presiden, dan treasurer atau bendahara. Di bawahnya terdapat beberapa komite kebijakan seperti Committee on Conformity Assessment atau KESCO dan Committee on Consumer Policy atau COFOSU, yang masing-masing mengurus bidang spesifik dalam kegiatan standardisasi. Sentral Sekretariat atau Sekretariat Pusat ISO. Sekretariat Pusat ISO berlokasi di Jenewa, Swiss, dan berfungsi sebagai pusat operasional dan administratif dari seluruh kegiatan ISO. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Jenderal yang ditunjuk oleh konsil dan disetujui oleh General Assembly. Tugas utama sekretariat meliputi yang pertama itu mengkoordinasikan seluruh kegiatan teknis dari komite-komite ISO, dan kedua menerbitkan standar setelah disetujui secara resmi, dan yang ketiga mengelola komunikasi antar negara anggota, dan yang keempat menyimpan arsip dan dokumentasi semua standar internasional. Selain itu, sekretariat juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa proses pembuatan standar berjalan dengan integritas dan konsistensi metodologis. Semua dokumen ISO termasuk draft laporan teknis dan hasil voting dikelola dan oleh sekretariat dengan sistem digitalisasi yang sangat ketat. Technical Committee atau komite teknis. Komite teknis atau Technical Committee atau disingkat TCS adalah jantung dari kegiatan ISO. Di sini standar-standar baru lahir melalui penelitian, diskusi, dan konsensus antar para ahli dari seluruh dunia. Setiap komite memiliki ruang lingkup kerja atau scope tertentu. Misalnya TC 176 atau manajemen mutu menghasilkan ISO 9000 series. Dan berikutnya TC 2007 manajemen lingkungan atau menghasilkan ISO 1400 series, dan TC 262 manajemen risiko atau ISO 3100 series. Setiap TC dapat membentuk subkomite atau subkomite SC dan kelompok kerja work group WG untuk fokus pada topik lebih spesifik. Misalnya TC 176 memiliki SC2 yang fokus pada sistem manajemen mutu dan SC3 yang menangani terminologi. Anggota setiap komite berasal dari negara anggota ISO yang menominasikan pakar di bidangnya, baik dari akademis, industri maupun lembaga pemerintah. Proses pembentukan standar ISO. Pembuatan standar internasional di ISO melewati 6 tahapan resmi yang memastikan semua keputusan didasarkan pada bukti ilmiah dan kesepakatan global.
Yang pertama, tahapan proposal stage atau tahap usulan. Pada tahap ini, ide untuk membuat standar baru diajukan oleh satu atau lebih negara anggota. Proposal tersebut harus menunjukkan kebutuhan nyata terhadap standar tersebut serta manfaatnya bagi masyarakat internasional. Dan yang kedua, preparatory stage atau tahapan persiapan. Jika proposal disetujui, dibentuk working group atau WG yang bertugas menyusun draft awal standar. Kelompok ini beranggotakan para ahli teknis dari berbagai negara yang bekerja sama secara virtual atau melalui pertemuan fisik. Dan yang ketiga, committee stage atau tahap komite. Draft awal kemudian dibahas di tingkat technical committee untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Proses ini bisa berlangsung lama karena setiap negara anggota berhak memberikan komentar teknis. Dan yang keempat, actual stage atau tahap peninjauan publik. Setelah disepakati di tingkat komite, draft dikirim ke seluruh negara anggota untuk voting. Draft ini disebut Draft International Standard atau DIS. Dan yang kelima, approval stage atau tahap persetujuan. Jika mayoritas anggota menyetujui DIS, dokumen masuk ke tahap final draft International Standard atau FDIS untuk verifikasi akhir. Dan yang keenam, publication stage atau tahap publikasi. Setelah disetujui oleh semua pihak, standar resmi diterbitkan oleh ISO Central Secretariat dan diberi nomor serta tahun publikasi. Misalnya ISO 9001 pada tahun 2015. Proses ini memastikan bahwa setiap standar ISO merupakan hasil konsensus global dan riset multidisiplin yang dapat diterapkan di berbagai konteks nasional. Berikutnya adalah proses revisi dan pemeliharaan standar. ISO memiliki kebijakan untuk meninjau ulang setiap standar minimal setiap 5 tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Revisi dilakukan dengan tahapan yang hampir sama dengan pembuatan standar baru, tetapi dimulai dari systematic review stage, di mana anggota ISO melakukan evaluasi terhadap standar yang sudah ada. Hasil tinjauan bisa berupa yang pertama itu confirmation, standar tetap berlaku tanpa perubahan. Dan yang kedua, revision, standar diperbarui untuk menyesuaikan konteks baru. Dan yang ketiga, withdrawal, standar dicabut karena sudah tidak relevan. Contohnya ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi besar tahun 1987, 1994, 2000, 2008 dan terakhir pada tahun 2015. Revisi terakhir memperkenalkan pendekatan berbasis risiko, risk-based thinking, dan penyesuaian terhadap struktur manajemen modern. Mekanisme voting dan konsensus. Salah satu aspek unik dari ISO adalah prinsip konsensus decision making. Artinya standar baru tidak bisa diterbitkan jika tidak ada kesepakatan mayoritas dari negara anggota. Dalam ISO, setiap negara hanya memiliki satu suara tanpa memperhitungkan ukuran ekonomi atau populasi. Prinsip ini menjaga agar keputusan ISO benar-benar merepresentasikan kepentingan global, bukan dominasi negara besar. Voting dilakukan secara elektronik melalui platform resmi ISO. Hasil voting disertai komentar teknis dari negara anggota yang kemudian digunakan untuk memperbaiki draft. Jika terdapat perbedaan pandangan yang signifikan, diskusi tambahan akan dilakukan hingga tercapai kompromi. Inilah mengapa pembuatan satu standar ISO bisa memakan waktu 3-5 tahun. Adapun kolaborasi ISO dengan organisasi lain, ISO tidak bekerja sendiri dalam banyak bidang. ISO berkolaborasi dengan organisasi internasional lain seperti IEC atau International Electronical Commission untuk bidang kelistrikan dan teknologi informasi. Yang kedua, ITU atau International Telecommunication Union untuk bertelekomunikasi. Dan yang ketiga, Codex Alimentarius atau FAO dan WHO untuk keamanan pangan. Dan yang keempat, OECD dan
WTO dalam mendukung kebijakan perdagangan internasional. Kolaborasi ini memastikan bahwa standar ISO berjalan dengan peraturan dan kebijakan global, serta menghindari duplikasi kerja antar organisasi. Berikutnya adalah jenis fungsi dan implementasi standar ISO di dunia modern. Standar ISO bukan hanya sekumpulan dokumen teknis, melainkan fondasi yang menopang kepercayaan global terhadap kualitas, keamanan, dan efisiensi suatu produk, jasa, atau sistem manajemen. Setiap standar memiliki pesan khusus yang disusun berdasarkan kebutuhan internasional. Dalam perkembangannya, ISO telah menghasilkan lebih dari 24.000 standar aktif yang mencakup hampir semua sektor kehidupan, mulai dari industri berat, energi, lingkungan, teknologi, informasi, hingga kesehatan dan pendidikan. Salah satu ciri penting dari sistem ISO adalah pendekatan modular dan kompatibel yang memungkinkan setiap organisasi memilih dan mengintegrasikan standar sesuai dengan konteksnya. Misalnya sebuah perusahaan manufaktur dapat menggabungkan ISO 9000 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk lingkungan, dan ISO 45001 untuk keselamatan kerja dalam satu sistem terpadu. Adapun klasifikasi umum standar ISO secara garis besar, standar ISO dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, standar sistem manajemen atau manajemen sistem standar atau MSS. Fokus pada pembagian organisasi, mengatur proses internal untuk mencapai tujuan mutu, efisien, dan keberlanjutan. Dan yang kedua, standar produk dan proses teknis, menetapkan spesifikasi teknis suatu produk, bahan, atau metode pengujian agar kompatibel dan aman digunakan di pasar global. Dan yang ketiga, standar istilah dan panduan praktik, memberikan definisi, terminologi, dan pedoman untuk meningkatkan komunikasi teknis antar industri. Contoh, ISO 704 terminologi dan ISO 1087 kosakata, dan ISO TR 10013 atau pedoman dokumentasi sistem mutu. Berikutnya adalah seri ISO 9000 atau standar manajemen mutu. Seri ISO 9000 adalah salah satu paling terkenal dan paling banyak diadopsi di dunia. Standar ini menetapkan prinsip dan kerangka kerja untuk memastikan organisasi mampu secara konsisten memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, serta peraturan yang berlaku. ISO 9000 menjelaskan konsep dan terminologi sistem manajemen mutu. ISO 9001 merupakan inti dari seri ini, menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi organisasi. Dan ISO 9004 memberikan panduan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui manajemen mutu berkelanjutan. Penerapan ISO 9001 membawa banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi proses, pengurangan pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, sertifikasi ISO 9001 sering menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin ikut tender internasional atau memasuki pasar global. Seri ISO 1400 manajemen lingkungan. Seri ISO 1400 berfokus pada pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan organisasi. Standar ini membantu perusahaan mengontrol penggunaan sumber daya alam, mengurangi polusi, serta meningkatkan citra lingkungan mereka. ISO 14001 standar utama untuk sistem manajemen lingkungan. ISO 14004 panduan penerapan sistem manajemen lingkungan, dan ISO 14064 mengatur perhitungan emisi gas rumah kaca, dan ISO 14046 standar penilaian jejak air atau water footprint. Banyak organisasi besar seperti Toyota, Siemens, dan Unilever telah mengintegrasikan ISO 14001 dalam strategi keberlanjutan mereka. Hasilnya, mereka tidak hanya menurunkan biaya operasional, tetapi juga memperkuat reputasi di mata konsumen yang semakin sadar lingkungan. Seri ISO 45000 keselamatan dan kesehatan kerja.
Keselamatan kerja menjadi isu penting di era industri modern. ISO 45001 hadir untuk menggantikan standar OHSAS atau 18001 dan memberikan kerangka sistematis dalam pengolahan risiko, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Standar ini menekankan identitas bahaya secara proaktif, partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan, hingga integrasi keselamatan dalam budaya organisasi. Dengan penerapan ISO 45001, tingkat kecelakaan kerja dapat berkurang secara signifikan, terutama di sektor berisiko tinggi seperti konstruksi, pertambangan, dan energi. Seri ISO 27000 keamanan informasi. Dalam era digital, perlindungan data menjadi prioritas global. ISO IE 27001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Seri ini meliputi ISO IEC 27001 persyaratan sistem keamanan informasi dan ISO IEC 27002 panduan kontrol keamanan, dan yang ketiga ISO IEC 27005 manajemen risiko keamanan informasi. Penerapan sangat penting di sektor perbankan, pemerintahan, dan teknologi karena memberikan kerangka kerja dalam mencegah kebocoran data, serangan cyber, dan pelanggaran privasi. Seri ISO 2200 keamanan pangan. ISO 2000 mengatur sistem manajemen keamanan pangan yang berlaku untuk seluruh rantai pasok makanan, mulai dari petani, produsen, hingga pengecer. Standar ini mengintegrasikan prinsip HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point dengan manajemen mutu modern. Tujuan adalah memastikan bahwa setiap tahap produksi dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan tertinggi, sehingga risiko kontaminasi dapat diminimalkan. Implementasi ISO 2200 telah membantu banyak negara berkembang meningkatkan kualitas ekspor produk agrikultur mereka ke pasar Eropa dan Amerika. Seri ISO 5000 manajemen energi, krisis energi, dan isu perubahan iklim mendorong ISO untuk mengeluarkan seri ISO 5000 tentang manajemen energi. ISO 50001 membantu organisasi meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengurangi emisi karbon, dan menekan biaya produksi. Organisasi yang menerapkan ISO 50001 dapat memantau konsumsi energi secara sistematis, menetapkan target penghematan, dan mengevaluasi kinerja energi secara berkala. Banyak perusahaan multinasional seperti BMW dan Bosch menggunakan standar ini untuk mencapai tujuan net zero emission. Berikutnya adalah seri ISO 31000 manajemen risiko. Risiko ada di setiap aspek kehidupan organisasi. ISO 31000 menyediakan prinsip dan kerangka kerja universal untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengolah risiko dengan cara terintegrasi. Standarnya tidak bersifat sertifikasi, tetapi menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan strategis. ISO 31000 digunakan di sektor keuangan, pemerintahan, pendidikan, hingga industri energi untuk memastikan organisasi mampu menghadapi ketidakpastian dengan efektif. Seri ISO 37000 dan 37001 tata kelola dan anti korupsi. ISO 37000 memperkenalkan standar tata kelola organisasi atau governance of organization yang berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Sementara itu, ISO 37001 adalah standar untuk sistem manajemen anti-suap atau anti-bribery management system yang membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani tindak korupsi. Penerapan kedua standar ini sangat penting untuk menciptakan budaya etis di dunia usaha dan memperkuat kepercayaan publik. Berikutnya ISO di bidang pendidikan dan pemerintahan. Dalam dunia pendidikan, standar ISO seperti ISO 21001 digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen lembaga pendidikan. Standar ini menekankan partisipasi siswa, efektivitas pembelajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan. Sedangkan di sektor pemerintahan, banyak lembaga publik menerapkan ISO 9001
dan ISO 27001 dan ISO 37001 untuk memastikan pelayanan publik berjalan efisien, aman, dan bebas dari korupsi. Misalnya beberapa kementerian di Indonesia telah menerapkan ISO 9001 sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Fungsi dan manfaat implementasi ISO. Implementasi standar ISO membawa berbagai manfaat strategis bagi organisasi, antara lain yang pertama meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor, dan yang kedua meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya, dan yang ketiga menurunkan resiko hukum dan reputasi, mempermudah akses pasar internasional, dan mendorong inovasi berkelanjutan. Setelah manfaat langsung, ISO juga berperan sebagai alat diplomasi ekonomi karena negara yang memiliki banyak organisasi bersertifikat. ISO cenderung dianggap memiliki infrastruktur mutu yang kuat sehingga menarik investasi asing. Integrasi mutu standar atau Integrated Management System. Banyak organisasi kini menerapkan sistem manajemen terpadu atau IMS yang menggabungkan beberapa standar ISO sekaligus. Contohnya yang pertama ISO 9001, ISO mutu, ISO 14001 lingkungan, ISO 45001 keselamatan kerja, dan ISO 27001 keamanan informasi. Integrasi ini memudahkan organisasi mengelola kebijakan, prosedur, dan audit secara lebih efisien. Selain itu, pendekatan terpadu mengurangi tumpang tindih dokumen dan mempercepat pengambilan keputusan lintas departemen. Berikutnya dampak ISO terhadap ekonomi, sosial, dan teknologi dunia. Sejak didirikan pada tahun 1947, ISO telah menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan global antara produsen, konsumen, dan pemerintah. Pengaruhnya meluas, jauh melampaui batas teknis. Standar ISO kini memengaruhi cara bisnis beroperasi, pemerintah membentuk kebijakan, dan masyarakat menilai kualitas hidup. Setiap standar yang diterbitkan bukan hanya pedoman teknis, tetapi juga alat pembangunan ekonomi dan sosial. ISO memfasilitasi kolaborasi antar negara, menciptakan pasar yang adil, dan mempercepat difusi teknologi baru ke seluruh dunia. Dengan kata lain, keberadaan ISO telah membentuk fondasi ekonomi global yang berbasis pada kepercayaan dan kualitas. Berikutnya dampak ekonomi. ISO sebagai penggerak perdagangan global. Salah satu dampak paling nyata dari ISO adalah perannya dalam memfasilitasi perdagangan internasional. Dengan adanya standar yang seragam, produk dari satu negara dapat diterima di negara lain tanpa perlu uji ulang atau sertifikasi tambahan. Sebagai contoh, produsen mesin di Jerman dapat mengekspor produknya ke Jepang atau Amerika tanpa hambatan karena spesifikasinya mengikuti ISO 9001 dan ISO 12100 atau keamanan mesin. Dan perusahaan makanan di Indonesia yang mengikuti ISO 2200 dapat menembus pasar ini Eropa karena memenuhi standar keamanan pangan global. Menurut studi OECD atau WTO, lebih dapat 80% perdagangan dunia kini melibatkan produk yang mematuhi standar internasional, dan sebagian besar di antaranya mengacu pada ISO. Hal ini berarti ISO secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global dan integrasi pasar internasional. Selain itu, ISO juga membantu negara berkembang bersaing di pasar global dengan mengikuti standar internasional. Negara-negara ini dapat meningkatkan kualitas produk ekspor, mengurangi hambatan teknis, dan meningkatkan nilai tambah industri lokal. Berikutnya ISO dan efisiensi industri. Standar ISO tidak hanya mengatur mutu produk, tetapi juga mendorong organisasi untuk bekerja sama efisien, bekerja lebih efisien dan produktif. Implementasi ISO 9001 misalnya membantu perusahaan mengidentifikasi pemborosan, meningkatkan alur kerja, dan memperkuat pengendalian mutu. Dalam banyak kasus, penerapan standar ISO terbukti. Yang pertama, mengurangi tingkat cacat produk hingga 30-50%. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi energi hingga 20% melalui ISO 50001. Menurunnya biaya operasional tahunan secara signifikan. Sebagai contoh, General Electric telah menerapkan ISO 9001 dan ISO 14001 secara terpadu, berhasil menekankan biaya produksi sebesar 18% sambil meningkatkan kepuasan pelanggan.
Selain efisiensi operasional, standar ISO juga memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang bersertifikat ISO cenderung lebih dipercaya oleh mitra bisnis dan lebih mudah memenangkan kontrak pemerintah maupun proyek internasional. Adapun dampak terhadap UMKM dan ekonomi lokal, meskipun banyak menganggap ISO hanya relevan bagi perusahaan besar, kenyataannya standar ini juga memberikan manfaat besar bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui penerapan sistem manajemen mutu sederhana berbasis ISO, UMKM dapat menjamin konsisten produk, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memperluas pasar ke tingkat regional atau global. Beberapa negara bahkan membuat versi adaptasi ISO untuk UMKM seperti ISO 9001 for Small Business atau program pendampingan sertifikat ISO oleh lembaga pemerintah. Di Indonesia tentunya banyak UMKM makanan dan kerajinan yang mulai menggunakan prinsip ISO 9001 dan ISO 2200 untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dengan demikian, ISO tidak hanya berdampak pada industri besar, tapi juga membantu industri mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Berikutnya dampak sosial ISO dan kesejahteraan masyarakat. ISO tidak hanya berorientasi pada efisiensi bisnis, tapi juga pada kesejahteraan sosial, keamanan manusia. Banyak standar ISO dirancang khusus untuk melindungi konsumen, pekerja, dan komunitas. Contohnya standar yang berdampak sosial besar. Yang pertama, ISO 45001 menurunkan angka kecelakaan kerja secara global. Berikutnya ISO 26000 mengatur tanggung jawab sosial perubahan. Dan ketiga, ISO 39001 menurunkan angka kecelakaan lalu lintas melalui sistem manajemen keselamatan jalan. Dan yang keempat, ISO 37120 mengukur kinerja kota berkelanjutan. Dengan implementasi standar tersebut, banyak organisasi meningkatkan kepedulian terhadap aspek sosial lingkungan dan etika. Bahkan beberapa pemerintah menggunakan indikator ISO sebagai dasar kebijakan sosial seperti dalam mengolah kota pintar, kesehatan publik, dan transportasi aman. ISO dan pendidikan. Penerapan ISO di dunia pendidikan khususnya melalui ISO 21001 membawa perubahan besar pada cara lembaga pendidikan dikelola. Standar ini membantu sekolah dan universitas memastikan proses pembelajaran lebih struktur, evaluasi akademik lebih transparan, dan kebutuhan siswa dan pemangku kepentingan lebih terakomodasi. Sebagian hasilnya, lembaga pendidikan mengikuti prinsip ISO cenderung memiliki kinerja akademik dan kepuasan siswa lebih tinggi. Selain itu, ISO juga digunakan dalam pelatihan profesional, penelitian, dan pengembangan kurikulum global agar kompatibel antar negara, mendukung standar mutu pendidikan internasional. ISO dan teknologi digital dalam era revolusi industri 4.0.4, peran ISO semakin penting dalam mengarahkan perkembangan teknologi melalui kolaborasi dengan IEC dan ISO. Telah menetapkan standar untuk berbagai aspek teknologi modern antara lain ISO IEC 27001 dan 27701 keamanan dan privasi data. Berikutnya ISO IEC 29100 perlindungan data pribadi. Berikutnya ISO IEC 42001 tata kelola kecerdasan buatan AI government. Berikutnya ISO IEC 30141 arsitektur internal of things atau IoT. Standar-standar ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan keamanan, hak privasi, dan etika manusia. Selain itu, ISO juga memfasilitasi interoperabilitas sistem digital global dengan mengikuti standar yang sama. Perangkat dan aplikasi dari berbagai negara dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan. Inilah dasar utama teknologi modern seperti 5G, Smart City, dan sistem industri otomatis. Dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Standar ISO memiliki kontribusi besar terhadap pelestarian lingkungan global. Melalui ISO 14000 series dan ISO 5150001 dan ISO 14064, organisasi di seluruh dunia dapat mengukur, mengendalikan, dan menurunkan dampak ekologis mereka. Sebagai contoh, ISO 14001 membantu industri mengurangi limbah dan emisi. Dan berikutnya ISO 5001 meningkatkan efisiensi energi.
dan ISO 4064 mendukung pelaporan karbon dan untuk mitigasi perubahan iklim. Organisasi yang mematuhi standar ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya pada poin 7. Energi bersih, 12 konsumsi bertanggung jawab, dan 13 aksi iklim. Selain itu, penerapan ISO juga membantu perusahaan memperoleh green financing dari lembaga keuangan internasional yang hanya mendanai proyek ramah lingkungan. Berikutnya, ISO dan inovasi teknologi. Meskipun ISO sering dianggap sebagai alat regulasi, faktanya ISO justru mendorong inovasi dengan memberikan kerangka kerja yang jelas. ISO menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinovasi tanpa kehilangan kompatibilitas dengan pasar global. Dampak terhadap keadilan global. Salah satu kontribusi terbesar ISO adalah memperjuangkan keadilan dan kesetaraan global dengan memberikan akses yang sama kepada semua negara dalam proses pengambilan keputusan. ISO memastikan bahwa tidak ada dominasi tunggal oleh negara maju. Negara-negara berkembang memiliki hak suara yang setara dalam menentukan standar internasional, sehingga kepentingan mereka tetap terwakili. Inilah yang menjadikan ISO bukan sekedar organisasi teknis, tetapi juga lembaga demokrasi global di bidang industri dan ilmu pengetahuan. Adapun tantangan dan kritik, meskipun berpengaruh besar, ISO juga menghadapi beberapa tantangan dan antara lain yang pertama kompleksitas implementasi bagi UMKM, dan yang kedua biaya sertifikasi yang tinggi di beberapa negara, dan yang ketiga kesenjangan kapasitas teknis antar negara, dan yang berikutnya risiko sertifikasi formalitas tanpa penerapan nyata. ISO terus menanggapi kritik ini dengan memperkenalkan panduan fleksibel, program pendampingan negara berkembang, dan digitalisasi proses sertifikasi agar lebih terjangkau. Berikutnya adalah tantangan dan masa depan ISO dan integrasi dengan SDGs. Seiring dengan berkembangnya dunia menuju era digital dan globalisasi yang semakin kompleks, ISO menghadapi berbagai tantangan baru. Tantangan tersebut bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dunia yang berubah cepat dengan munculnya teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, blockchain, serta meningkatkan kesadaran akan berkelanjutan, ISO berevolusi tanpa kehilangan nilai dasarnya, menciptakan kesepahaman global demi kualitas, keamanan, dan berkelanjutan. Tantangan global yang dihadapi ISO yang pertama, perubahan teknologi yang cepat. Salah satu tantangan utama ISO saat ini adalah kecepatan perkembangan teknologi yang jauh melampaui siklus penyusunan standar tradisional. Proses pembuatan standar ISO yang membutuhkan waktu 3-5 tahun seringkali tidak dapat mengejar percepatan inovasi digital seperti AI, 5G, atau blockchain. Untuk mengatasi hal ini, ISO mulai mengembangkan mekanisme fast track standar dan kolaborasi lintas lembaga seperti ISO agar standar teknologi baru dapat diterbitkan lebih cepat dan adaptif. Berikutnya, kesenjangan kapasitas antar negara. Tidak semua negara memiliki sumber daya teknis atau finansial untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan standar. Akibatnya, beberapa standar internasional mungkin lebih mencerminkan perspektif negara maju. Untuk mengurangi kepentingan ini, ISO memperkuat program capacity building for the developing countries yang bertujuan untuk membantu negara berkembang memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikan standar internasional melalui pelatihan, bantuan teknis, dan subsidi sertifikasi. Isu berkelanjutan dan perubahan iklim. Krisis lingkungan global telah menjadi salah satu perhatian utama ISO dalam 2 dekade terakhir. Standar lingkungan seperti ISO 14401, ISO 5001, ISO 14064, dan ISO 14046 menjadi fondasi bagi organisasi di seluruh dunia untuk mengurangi dampak ekologisnya. Namun tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa standar ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata di lapangan. ISO kini mengembangkan pendekatan baru berbasis hasil
performance based standardization untuk memastikan bahwa implementasi memberikan dampak terukur terhadap lingkungan. Digitalisasi proses sertifikasi dan audit. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi dunia bisnis, termasuk dalam proses sertifikasi ISO. Kini muncul kebutuhan untuk audit jarak jauh, remote auditing, dan e-certification yang memanfaatkan teknologi digital untuk menilai kepatuhan terhadap standar tanpa harus hadir fisik di lokasi. ISO menanggapi hal ini dengan mengeluarkan pedoman baru seperti EAFMD 4 atau Remote Audit yang memungkinkan sertifikasi lebih fleksibel, transparan, dan efisiensi secara global. Berikutnya, ISO dalam era revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, ISO memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa digitalisasi dan otomatisasi industri berlangsung dengan aman, kompatibel, dan etis. Beberapa standar kunci dalam konteks ini meliputi ISO IEC 30141, arsitektur referensi untuk Internet of Things atau IoT. Berikutnya ISO IEC 27001 dan 27701, keamanan dan privasi data digital. Berikutnya ISO IEC 42001, tata kelola kecerdasan buatan AI atau governance, dan ISO 56002, sistem manajemen inovasi. Dan berikutnya ISO 23001, ketahanan bisnis di era digital. Standar-standar ini membantu industri menavigasi kompleksitas teknologi modern, mengurangi risiko cyber, dan memastikan bahwa kemajuan digital tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan privasi. ISO dan etika kecerdasan buatan. Salah satu era paling menantang yang kini dihadapi ISO adalah etika kecerdasan buatan AI atau AI ethics. Dengan meningkatkan penggunaan AI di berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sistem keuangan, muncul kebutuhan untuk mengatur bagaimana algoritma digunakan secara bertanggung jawab. Melalui kolaborasi dengan lembaga seperti IEE, OECD, dan ISO mengembangkan seri ISO IEC 23894 dan ISO IEC 42001 yang membahas tata kelola dan risiko AI. Tujuan adalah memastikan bahwa AI tetap transparan, dapat diaudit, dan tidak menimbulkan bias atau diskriminasi. Dengan demikian, ISO memainkan peran penting dalam membentuk masa depan etis teknologi global. Masa depan ISO menuju standarisasi yang adaptif dan inklusif. Melihat ke depan, ISO berkomitmen untuk menjadi organisasi yang lebih adaptif, digital, dan inklusif. Beberapa inisiatif masa depan ISO mencakup mengembangkan platform digital interaktif untuk pembuatan standar secara kolaboratif real-time, integrasi AI dan big data untuk memantau dampak implementasi standar, memperluas partisipasi organisasi masyarakat sipil dan UMKM dalam menyusun standar, dan lain-lain. Dengan demikian, masa depan ISO bukan sekadar menjaga konsistensi standar, tetapi juga memimpin transformasi dunia menuju keberlanjutan, inklusivitas, dan kemajuan teknologi bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip quality, trust, dan sustainability, ISO akan terus menjadi bahasa universal yang menyatukan manusia, teknologi, dan planet dalam harmoni. Berikutnya, ISO dan peran dalam tata kelola global. Selain mendukung SDGs, ISO juga berperan penting dalam membentukkan tata kelola global governance. Dalam dunia yang semakin terhubung, peraturan nasional seringkali tidak cukup untuk mengatur fenomena lintas batas seperti cyber, energi, dan perubahan iklim. ISO berfungsi sebagai jembatan antara regulasi pemerintahan dan inovasi industri. Banyak negara menjadikan standar ISO sebagai referensi hukum resmi dalam undang-undang nasional, misalnya dalam bidang keamanan pangan, energi, dan perlindungan konsumen.
Dengan demikian, ISO telah menjadi instrumen diplomasi teknis global, menghubungkan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan keadilan ekonomi dalam satu sistem tata kelola bersama. Yang berikutnya, integrasi ISO dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) untuk mencapai dunia yang adil, aman, dan sejahtera pada tahun 2030. ISO secara aktif mendukung hampir semua tujuan ini melalui standar-standar yang relevan. Beberapa contoh integrasi ISO dengan SDGs antara lain: yang pertama, kesehatan dan keselamatan. SDG 6 air bersih dan sanitasi. SDG 7 energi bersih dan terjangkau. SDG 9 industri, inovasi dan infrastruktur. SDG 11 kota dan komunitas berkelanjutan. SDG 12 konsumsi dan produksi bertanggung jawab. SDG 13 aksi iklim, dan SDG 16 institusi yang kuat dan adil. Dengan integrasi ini, ISO tidak hanya mengatur industri tetapi juga mendukung pembangunan manusia dan planet secara berkelanjutan. Kesimpulannya, selama lebih dari 7 dekade, ISO telah berevolusi dari sekedar lembaga teknis menjadi arsitek global tata kelola mutu dan berkelanjutan. Dari memastikan keamanan produk hingga menetapkan standar etika bagi kecerdasan buatan, ISO terus memainkan peran penting dalam membentuk masa depan dunia. Masa depan ISO bukan hanya sekedar menjaga konsistensi standar, tetapi juga memimpin transformasi dunia menuju keberlanjutan, inklusivitas, dan kemajuan teknologi yang bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip quality, trust, dan sustainability, ISO akan terus menjadi bahasa universal yang menyatukan manusia, teknologi, dan planet dalam harmoni. ISO sebagai bahasa universal kualitas. Jika kita meninjau perjalanan panjang ISO sejak tahun 1940, jelas-jelas bahwa organisasi ini bukan hanya sekedar badan teknis tetapi telah menjadi bahasa universal kualitas dan kepercayaan. Dalam dunia yang penuh perbedaan bahasa, budaya, dan sistem ekonomi, ISO menghadirkan satu hal yang sama: kesepakatan global tentang apa arti baik, aman, dan keberlanjutan. Melalui ribuan standar yang diterbitkan ISO, membantu manusia berkomunikasi dalam bahasa teknis yang sama-sama memungkinkan pesawat buatan Jepang menggunakan komponen Jerman, perangkat lunak Amerika berjalan di server Singapura, dan produk pangan Indonesia diterima di Eropa. Tanpa ISO, mungkin dunia modern tidak akan seefisien, seaman, dan seadil sekarang. Filosofi di balik standarisasi. Pada hakikatnya, standar bukanlah pembatas, melainkan pengatur harmoni. ISO hadir bukan untuk menyeragamkan kreativitas, tapi juga untuk menciptakan kerangka agar inovasi dapat berkembang tanpa saling bertabrakan. Seperti notasi musik yang membuat orkestra dari berbagai negara dapat memainkan lagu yang sama. Standar ISO memungkinkan dunia bekerja bersama dalam satu simfoni industri dan pengetahuan. Filosofi ini berpijak pada 3 nilai universal. Yang pertama, konsistensi, karena kualitas harus dapat diulang. Kedua, keterbukaan, karena ilmu harus dapat diakses. Dan ketiga, keadilan, karena kemajuan harus dapat dibagi. Nilai-nilai ini menjadikan ISO lebih dari lembaga. Ia adalah cerminan aspirasi manusia untuk hidup dalam tatanan yang adil, tertib, dan berdaya saing. Perjalanan ISO selama lebih dari 7 dekade telah membuktikan bahwa dunia dapat bersatu bukan hanya melalui diplomasi politik, tetapi juga melalui standar bersama yang lahir dari ilmu pengetahuan dan kepercayaan.
Dari ruang laboratorium hingga ruang rapat internasional, ISO harus terus menjadi simbol bahwa kemajuan sejati adalah ketika mutu dan moralitas berjalan beriringan. Maka memahami ISO bukan hanya memahami regulasi, tetapi memahami bagaimana umat manusia bersepakat untuk menjaga masa depannya bersama.